Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan mata kuliah perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadilah Nur Anissa dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Sri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang kedua, tahapan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang ketiga, metode perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Dan yang terakhir adalah karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Baiklah, yang pertama adalah hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia sejak lahir hingga 8 tahun. Batasan usia 0 sampai 8 tahun merupakan batasan usia yang mengacu pada konsep DAP atau Developmentally Appropriate Practice, yaitu acuan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang diterbitkan oleh Asosiasi PAUD di Amerika. Moral berasal dari kata Latin mores, berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Istilah moral selalu terkait dengan kebiasaan, aturan, atau tata cara suatu masyarakat tertentu, termasuk pula dalam moral adalah aturan-aturan atau nilai-nilai agama yang dipegang masyarakat setempat. Dengan demikian, perilaku moral merupakan perilaku manusia yang sesuai dengan harapan, aturan, kebiasaan suatu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Harlock tahun 1991 dalam mendefinisikan perilaku moral sebagai perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Pada masa bayi, anak belum mengenal perilaku moral atau perilaku yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Semakin bertambah hari, bertambahnya pula usia anak, bertambah pula pengetahuan terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengetahuan tentang perilaku yang boleh atau tidak boleh, atau perilaku yang sesuai dengan kebiasaan lingkungan sekitar dimengerti berdasar pendidikan dari orang dewasa di sekitarnya. Secara umum, pendidikan pada anak usia dini bertujuan untuk membantu mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral, dan agama secara optimal pada anak dalam lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis, dan kompetitif. Terkait dengan tujuan tersebut, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai pada anak usia dini adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama. Selanjutnya, tahapan perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Tahapan perkembangan menurut Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg lebih menekankan pendidikan moral diarahkan kepada tahap-tahap pembentukannya, sehingga pendidikan moral didasarkan untuk membentuk setiap tahap-tahap peserta didik. Kohlberg membagi perkembangan menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pra-konvensional, tahap konvensional, dan tahap pasca-konvensional. Moralitas pra-konvensional. Tingkat ini biasanya ada pada anak-anak yang berusia 4 hingga 10 tahun. Pada tingkat ini akan dijumpai 2 tahap, yaitu tahap 1, ketaatan dan hukuman, tahap 2, individualisme dan pertukaran. Pada tahap ketaatan dan hukuman, anak-anak melihat aturan sebagai hal yang tetap dan absolut.
Mematuhi aturan itu penting karena merupakan sarana untuk menghindari hukuman. Pada tahap individualisme dan pertukaran, anak-anak menjelaskan sudut pandang individu dan menilai tindakan berdasarkan bagaimana mereka melayani kebutuhan individu. Moralitas konvensional terjadi pada usia 10-13 tahun. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa dan dipandangnya sebagai hal yang bernilai dalam dirinya, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Pada tahap ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 3, hubungan interpersonal. Tahap 4, menjaga ketertiban sosial. Pada tahap perkembangan moral yang ketiga, difokuskan pada memenuhi harapan dan peran sosial. Pada tahap yang keempat, yaitu menjaga ketertiban sosial, pada tahap ini, orang mulai menganggap masyarakat secara keseluruhan ketika membuat pilihan. Fokusnya adalah menjaga hukum dan ketertiban dengan mengikuti aturan, melakukan tugas seorang, dan menghormati otoritas. Moralitas pasca konvensional terjadi dalam usia 13 tahun ke atas. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat ditetapkan terlepas dari otoritas, kelompok, atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip ini. Tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu tahap 5, kontrak sosial dan hak perorangan, dan tahap 6, prinsip universal. Pada tahap 5, orang mulai memperhitungkan perbedaan nilai, pendapat, dan kepercayaan orang lain. Pada tahap 6, tingkat penalaran moral terakhir Colbert didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal dan penalaran abstrak. Kontribusi Piaget dalam teori perkembangan moral Colbert. Teori Colbert tentang perkembangan moral merupakan pelumas, modifikasi, dan penyempurnaan atas teori perkembangan kognitif Piaget. Dalam penelitiannya, Piaget mengangkat persoalan-persoalan moral seperti mencuri, berbohong, hukuman, dan keadilan. Dari hasil penelitiannya, Piaget membagi tahap-tahap perkembangan moral berdasarkan cara penalarannya, yaitu yang pertama, usia 4-7 tahun, tahap moralitas heteronom. Yang kedua, usia 7-10 tahun, tahap transisi, dan usia 10 dan seterusnya merupakan tahap moralitas autonomi. Pada usia 4-7 tahun, tahap ini merupakan cara berpikir anak tentang keadilan dan peraturan bersifat objektif dan mutlak. Artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan oleh kekuasaan manusia. Pada usia 7-10 tahun, anak menunjukkan sebagian sifat dari tahap moralitas heteronom dan sebagian sifat lain dari tahap moralitas autonom. Pada usia 10 tahun dan seterusnya, anak menunjukkan kesadaran bahwa peraturan dan hukum diciptakan oleh manusia. Oleh karenanya, dalam menilai sesuatu perbuatan, anak-anak selain mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, juga sekaligus mempertimbangkan maksud dari si pelaku. Metode perkembangan, nilai agama, dan moral anak usia dini. Metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng, dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan gembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata atau nada. Metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak,
merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis, anak taman kanak-kanak sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau yang dilakukannya. Metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan perkembangan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak. Tema yang sesuai seperti tema binatang, pekerjaan, kehidupan kota atau desa, pesisir, dan pegunungan. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk ke kelas, dan sebagainya. Metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Nilai moral mau mengalah terjadi ketika anak mau mengalah terhadap teman lainnya yang lebih membutuhkan untuk satu jenis mainan. Metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound, siswa akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak usia dini. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seorang yang ia perankan dalam kegiatan bermain peran. Metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara anak diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD, kemudian setelah selesai, anak diajar berdiskusi tentang tayangan tersebut. Isi diskusinya antara lain mengapa hal tersebut dilakukan, mengapa anak itu dikatakan baik, mengapa harus menyayangi, dan sebagainya. Dan terakhir, metode keteladanan. Guru moral ideal adalah guru yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan, serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini yaitu usia 2-4 tahun. Yang pertama, menirukan gerakan berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama. Yang kedua, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Yang ketiga, mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik buruk, benar salah, sopan tidak sopan. Yang keempat, mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan. Dan yang kelima, mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya. Usia 4-6 tahun. Yang pertama, mengetahui agama yang dianutnya. Yang kedua, meniru gerakan ibadah dengan urutan yang benar. Yang ketiga, mengucapkan doa sebelum dan atau sesudah melakukan sesuatu. Yang keempat, mengenal perilaku baik atau sopan dan buruk.
Yang kelima, membiasakan diri berperilaku baik. Yang keenam, mengucapkan salam dan berperilaku baik. Yang ketujuh, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan sebagainya. Yang kedelapan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kesembilan, mengetahui hari besar agama. Dan yang terakhir, menghormati atau toleransi agama dari orang lain. Kesimpulan, penanaman moral dan nilai-nilai agama pada anak tidak sekedar kegiatan rutinitas dalam ibadah, tetapi lebih tepat ditanamkan secara langsung dan sesuai dengan perilaku kesehariannya. Penanaman moral dan nilai-nilai agama semenjak dini pada anak diharapkan akan menjadi bekal baginya di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi lembaga dan keluarga untuk berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang berakhlak dan bertingkah laku yang sesuai dengan norma. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak bisa dilakukan dengan berbagai macam metode, antara lain bernyanyi, bermain, karya wisata, outbound, bermain peran, bercerita, bersyair, dan keteladanan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.